Selamat siang Bu Tiur. Siang Bu Ayu. Oke, saya sangat senang sekali bertemu Bu Tiur hari ini untuk membicarakan agenda dalam kegiatan coaching supervisi akademik ya Bu Tiur, untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Tiur. Ada 3 kompetensi coaching ya. Kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, bagaimana saya nanti dapat membantu Bu Tiur? Terima kasih Bu Ayu. Dalam praktek coaching nanti saya ingin bimbingan dari Bu Ayu dalam 3 alur tadi, present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin saya ingin Bu Ayu membimbing saya dalam peningkatan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Saya akan mendukung Bu Tiur dalam hal itu tersebut nanti. Nah, dari ketiga kemampuan kompetensi coaching tersebut, bagian mana yang ingin Bu Tiur fokuskan untuk kita observasi hari ini? Iya, saya lebih mohon bimbingannya untuk pada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya minta tolong kepada Bu Ayu nanti melihat kemampuan dan kekurangan saya pada hari itu Bu Ayu. Oke, Bu Tiur, sudah saya catat ya Bu Tiur ya. Nah, untuk sebelumnya kita lanjut lagi, menurut Bu Tiur sejauh mana tingkat kemampuan yang sudah Bu Tiur miliki terkait ketiga kompetensi tersebut? Baik Bu Ayu, dari ketiga kompetensi tersebut saya akan melaksanakan praktek itu dengan baik, terutama dengan mendengarkan secara aktif, lalu hadir dalam percakapan itu dengan seluruh jiwa dan raganya, seperti itu Bu Ayu. Iya, saya paham ya Bu. Nah, dari apa yang Bu Tiur sampaikan tersebut, apa harapan Bu Tiur dari observasi yang kita lakukan nanti? Harapan saya nantinya ketika permasalahan yang ada praktek coaching itu, semua permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut nanti dengan terbuka, coachingnya juga menyampaikan permasalahan dengan terbuka, terus akhirnya nanti dalam percakapan itu kita mendapatkan ide-ide baru sehingga permasalahan yang coaching hadapin itu dia dapat menyelesaikannya dan mendapat jiwa yang baru lagi, dan saya juga bisa untuk meningkatkan lebih baik lagi dalam proses coaching nantinya Bu Ayu. Oke, baik, kalau begitu saya persilakan Bu Tiur untuk melakukan coachingnya ya bersama siapa nanti? Sama Pak Wahyu Bu. Oh, Pak Wahyu ya. Oke, saya persilakan Bu, nanti saya juga akan turut hadir dalam kegiatan coaching itu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Oke, silakan Bu. Ya. Selamat pagi Bu Tiur. Pagi Pak Wahyu. Maaf mengganggu ini sebelumnya. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Iya, baik Pak Wahyu, boleh. Saya mau bercerita nih Bu, tentang apa yang saya alami dan rasakan akhir-akhir ini. Baik. Apa yang mau Pak Wahyu ceritakan hari ini Pak Wahyu? Silakan diceritakan. Jadi begini Bu Tiur, akhir-akhir ini itu saya merasa gimana ya, murid-murid saya itu apa ya? Jadi kelas yang saya ajar ini kurang antusias seperti itu. Kemudian juga siswanya itu juga apa ya, malas-malasan. Kemudian dalam menerima pembelajaran, selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas maupun PR itu presentasinya hanya sekitar 50%. Bahkan PR pun cuma separuh saja yang mengerjakan PR, seperti itu. Jadi begitu ya masalahnya Pak Wahyu ya. Baik Pak Wahyu, menurut Pak Wahyu dengan percakapan kita ini apa yang Pak Wahyu harapkan nantinya? Jadi yang pertama memang saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya ini tentang antusias dan murid saya ini yang saya ajari. Jadi antusias dan bagaimana sih cara membuat anak itu menjadi antusias, kemudian juga
dan juga dikembangkan. Baik Pak Wahyu. Nah sekarang menurut Pak Wahyu hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid Pak Wahyu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya pikir-pikir, saya ingat kembali itu apa ya yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias itu mungkin yang pertama itu ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya bisa dikatakan membosankan atasnya. Sekarang membosankan, kemudian kalau monoton hanya itu aja, sebenarnya hanya buka buku, catat, kumpul tugas, kerjakan kumpul tugasnya, seperti itu. Kemudian juga saya lebih ke pembelajarannya hanya apa, teacher sitting, hanya apa, saya hanya mengungkapkan saja kepada siswa itu apa ya bahasanya sekarang, ceramah seperti itu. Iya. Ceramah. Kemudian juga saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk bertanya, seperti itu. Jadi begitu ya kira-kira Pak Wahyu ya. Nah sekarang menurut Pak Wahyu murid Bapak antusias, kira-kira apa yang membuat murid Bapak itu antusias untuk belajar? Menurut saya yang jelas anak itu menginginkan mungkin pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton ya. Yang pertama mungkin itu. Kemudian juga tidak membosankan juga. Iya. Itu mungkin yang dapat membuat siswa itu menjadi antusias dalam pembelajaran. Wah saya sependapat nih dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut hemat saya pembelajaran seperti apa, yaitu pembelajaran yang harus terpusat kepada murid. Iya. Kemudian juga murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, jadi jangan cuma guru saja yang aktif, tapi juga siswa juga harus aktif. Kemudian adanya mungkin saya akan menggunakan ice breaking, Bu, menggunakan ice breaking ataupun games yang membuat siswa itu menjadi senang dan tertarik, dan kemudian ya juga melaksanakan pembelajaran yang berbasis proyek. Lalu Pak Wahyu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan seperti ini, Bu, karena tugas yang saya berikan ini terlalu banyak. Iya. Kemudian juga hanya berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar. Nah, kesalahan saya seperti itu. Intinya saya kurang memfasilitasi peserta ini. Kalau boleh tahu nih Pak Wahyu, Bapak menggunakan sumber belajarnya apa saja di kelas? Saya paling bisa menggunakan sumber belajar buku yang diberikan sekolah itu. Dari buku ya. Nah, adakah sumber belajar selain buku Pak Wahyu? Selain itu juga sesekali saya mengajak siswa itu untuk belajar di perpustakaan. Dan juga selain belajar di perpustakaan juga saya izin kemarin dengan kepala sekolah itu menyuruh anak untuk membawa HP, tujuannya untuk membaca di berbagai sumber internet. Nah betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya Pak ya. Nah jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama saya tentunya merancang sebuah pembelajaran, alur pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Kemudian juga menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti mungkin video YouTube mungkin kan bisa saya download. Kemudian juga bisa dari TikTok, mungkin anak-anak kan bisa dikatakan aktif dalam TikTok. Tapi TikTok ini TikTok yang mudah-mudahan juga pembelajaran kan banyak sekali kan. Benar sekali Pak. Jadi kadang-kadang orang berpikirnya bahwa pembelajaran TikTok itu yang di TikTok itu kan yang joget-joget gitu kan. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi baiknya kan ada juga sisi pendidikannya, ada pembelajaran banyak di situ. Mengenai nyanyian kan juga sekarang kan juga di TikTok juga kan. Iya benar Pak.
Eh, Kemudian juga saya akan memberikan tugas itu yang tidak terlalu banyak sesuai dengan apa minat dan kemampuan siswa. Kemudian juga saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kan sekarang pembelajaran berdiferensiasi ada proses dan produknya tadi mungkin akan memang seperti itu. Bisa juga nanti dari anak sekarang kan IT ini juga lumayan, walaupun anak SD kan juga masih bisa Iya benar sekali Pak Wahyu. digitalisasi. Nah, bagus sekali ya rencana Pak Wahyu itu ya. Mudah-mudahan berhasil nih Pak Wahyu. Nah, kita melihat dari perencanaan Pak Wahyu tadi, apa komentar Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan ini? Saya mulai hari ini saya sudah berkomitmen untuk merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran. Kemudian juga apalagi sekarang di kurikulum kita kan kurikulum merdeka, jadi artinya kita bebas bisa merancang pembelajaran apa minat dan potensi dari siswa tersebut. Jadi intinya saya tidak memaksakan lagi pembelajaran sesuai dengan saya memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Iya. Luar biasa memang perencanaan Pak Wahyu ini. Saya sangat mendukung dengan apa yang Pak Wahyu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak Wahyu ya, dan sesuai dengan harapannya Bapak nanti di kelasnya. Terima kasih Bu Tiur sudah berbagi pengalaman dan sharing. Mudah-mudahan dengan adanya sharing kita ini permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah terutama saya dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Ya, terima kasih kembali Pak Wahyu ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu sebelumnya waktunya. Mohon maaf bila. Iya Pak Wahyu. Selamat pagi Bu Tio. Pagi Bu Ayu. Oke. Nah, terima kasih sudah sediakan lagi waktunya ya. Kita akan membahas hari ini hasil observasi kita kemarin ya Bu Tio ya. Baik Bu Ayu. Oke. Nah, dari hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin terhadap coaching yang Ibu Tio lakukan bersama Pak Wahyu ya. Iya Bu. Dengan permasalahannya anak-anak yang ada yang terlihat kurang aktif dan tugas yang tidak dikerjakan ya Bu ya. Nah, menurut Bu Tio bagaimana performa dari kompetensi yang sudah Bu Tio lakukan kemarin waktu coaching? Saya sudah melakukan dengan semaksimal diri saya Bu Wahyu, dengan present tadi, menerangkan secara aktif juga, membuat pertanyaan berbobot juga. Saya sudah melakukan dengan baik. Ya, berharap dengan coaching yang saya lakukan itu juga memberikan dampak baik juga kepada coachingnya Bu Ayu. Oke. Nah, dari yang Bu Tiur sampaikan tadi, apa yang membuat Bu Tiur merasa kalau coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik? Saya melihat ada wajah kegembiraan dari coachingnya Bu Ayu. Jadi menurut saya ketika ada wajah yang ceria gembira berarti ya lumayan berhasil Bu Ayu. Oke, begitu ya. Iya, Bu, ya. Berarti Pak Wahyunya kemarin dengan senang hati juga menemukan solusinya sendiri ya. Iya, Bu, ya. benar. Oke, kalau begitu boleh saya berbagi terhadap hasil observasi kemarin? Bu? Sangat boleh Bu Ayu, saya tunggu. Oke, nah dari observasi yang kita lakukan kemarin itu, saya melihat bahwa Bu Tiur sudah melakukan ketiga kompetensi tersebut, mulai dari kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dan sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan dan tujuan yang kita sepakati kemarin. Nah, bagaimana pendapat Bu Tiur tentang hal ini? Alhamdulillah ya Bu Ayu ya, dengan observasi yang Bu Ayu lakukan dengan coaching yang saya laksanakan ternyata sudah terlaksana menurut penilaian Bu Ayu.
Jadi yang saya rasakan pastinya bahagia Bu Ayu. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching dan tetap bimbingan dari Bu Ayu juga. Nah, berdasarkan tujuan yang kita mau kembangkan kemarin terhadap pertanyaan yang berbobot, nah itu Bu Tiur juga sudah melakukan potensinya dengan baik. Nah, oke, dengan namun demikian dari yang sudah kita lakukan, beberapa hal yang sudah baik tersebut, ada nggak kira-kira yang mungkin ingin Bu Tiur kembangkan lagi? Sepertinya sebenarnya ya saya ingin mengembangkan potensi diri dalam coaching, mungkin lebih pastinya itu terus melakukan coaching kayak gitu Bu Ayu. Mungkin itu yang akan dilakukan ke depannya Bu Ayu. Oke, nah dari diskusi yang kita lakukan ini, kira-kira apa langkah konkret yang akan Bu Tiur ambil ya dari mulai berlatih tadi? Mungkin ada yang lebih spesifik langkah yang mau Bu Tiur lakukan? Dalam mencari kosakata atau kalimat untuk menentukan pertanyaan bermakna Bu Ayu. Mungkin itu langkah-langkah jadi saya bisa menjadi referensi apa ya kira-kira langkah nanti untuk mencari membuat pertanyaan yang lebih baik dalam pertanyaan berbobot itu Bu Ayu. Oke. Dan juga tetap minta komunikasi, kolaborasi, bimbingan dari Bu Ayu juga. Oke, ya itu merupakan suatu langkah yang sudah sangat baik Bu Tiur ambil dan juga kegiatan yang positif ya Bu ya. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini dari hasil umpan balik yang saya sampaikan hari ini. Terakhir apa yang Ibu Tiur peroleh dari kegiatan ini? Pastinya banyak ilmu yang saya dapatkan ya Bu Ayu ya. Dalam kita mengadakan coaching, kita bisa lebih memaknai, lebih merasakan begitu Bu Ayu ketika coachingnya punya masalah, ini masalahnya. Itu yang saya dapatkan rasa empatinya seperti itu, dan peningkatan saya dalam melakukan coaching nantinya. Oke, baik, terima kasih Bu Tiur. Semangat ya kita Semangat, untuk terus Bu. belajar dan untuk terus melakukan perkembangan ke yang lebih baik. Insya Allah. Oke, kita akhiri Iya, Bu. kegiatan kita Makasih ya, hari Bu. ini. Oke, Bu Tiur.